Sam. Kak Malik sudah menungguku di luar, meraih tasku dan membawakannya. Tumben, biasanya mana pernah ia bersikap begini baik. Mungkin karena saat itu ia kasihan padaku. Hanya aku yang keluar dari kelasku. Bahkan anak-anak dari kelas-kelas 12 lain juga belum ada yang keluar. Mereka semua membicarakan soal kegiatan liburan. Tentu saja, mereka betah bahkan jika harus berdiskusi sampai sore. Tahun ini ultahmu jatuh hari Minggu ya? Ya, tanya Kak Malik membuyarkan lamunanku. Aku melongo, berpikir sejenak. Ah ya, ulang tahunku sebentar lagi. Tanggal 8 April. Kok aku bisa lupa? Karena ulang tahunku itulah. Aku merencanakan sesuatu dengan Mindy. Udah ada rencana selain makan malam keluarga yang kemarin Bu Irna bicarakan. Mindy dan teman-temanmu yang lain kan liburan. Aku mengangkat bahu. Tentu saja ada. Hanya Kak Malik tak perlu tahu. Jangan sedih. Ya, saya bersedia kok nemenin kamu kemanapun kamu mau. Kita ikut camping, sambarku cepat. Wajah Kak Malik berubah gelap dan dengan senyuman dipaksakan. Ia menggeleng. Maaf kalau itu saya gak bisa. Bibirku mencebik, katanya tadi. Kemanapun. Kak Malik terdiam. Kulangkahkan kakiku lebih cepat. Lebih menghentak agar suara kekesalanku terdengar sebelum meninggalkan Kak Malik. Sepanjang hari Jumat, aku menghabiskan waktu dengan berenang. Tak seperti biasa. Kali ini aku tak ditemani kedua adikku yang bandel-bandel itu. Mereka terkena flu dan dilarang mama berenang. Baguslah, ada yang harus kuamati dan sambil berenang. Aku bisa melakukannya tanpa terlihat. Saat aku berenang, tak ada pengawal atau staf boleh lalu lalang tanpa perintah. Hanya keluarga yang boleh. Dan hanya mama atau pengawal pribadiku yang boleh duduk mengawasiku. Para pengawal lain hanya boleh berdiri di sekitar daerah pantai. Dan hari ini mama sedang menemani kedua putranya. Tadi ia sempat ragu, tapi aku meyakinkan kalau aku berenang sebentar saja. Larangan papa ini memuluskan rencanaku. Rencananya, aku akan melarikan diri melalui pantai. Walaupun ada pagar pembatas dari kayu ulin. Tapi aku sudah melonggarkan dan melepaskan beberapa paku salah satu papan agar bisa terbuka dan memberikan jalan. Papan itu tetap tergantung di tempatnya. Tapi sebenarnya bisa dibuka dengan mudah jika dimiringkan. Setelah keluar menuju pantai, aku akan berlari menuju pepohonan di sekitar pantai. Mengambil pakaian dan berganti baju. Mobil Mindy akan menungguku di bagian jalan keluar dari pantai. Lengkap dengan semua barang bawaanku dalam ransel. Yang selama 3 minggu terakhir sejak rencana berkemah mulai diinformasikan. Yang telah kuselundupkan satu persatu saat ke sekolah. Hanya beberapa orang yang tahu rencana ini. Aku yakin, semakin sedikit yang tahu, semakin mulus rencanaku. Niko, ketua kelas sekaligus pemimpin acara ini begitu bersemangat saat tahu aku akan ikut. Ia memang berharap seluruh penghuni kelas ikut. Lu memang baru setahun di sini. Ya,
Tapi bagaimanapun lo udah kasih kenangan banyak buat kita-kita di kelas. Senang gue bisa urusin kalian selama ini dan tetap kompak terus. Apalagi sekarang lu juga mau ikut. Lu tenang aja. Gue pasti tutup mulut selama ada Milo gratis buat gue. Hahaha. Petik 2. Dasar lo, Nick. Temanku yang tahu selain dia tentu saja Mindy. Mindy bahkan membawa 2 tas setiap hari dan baru pulang setelah aku pulang bersama Kak Malik. Demi menyelundupkan aneka barang untuk berkemah. Ia bersedia membawa kedua tas itu pulang. Saking senangnya aku bisa ikut bersamanya. Ia membelikan sepatu kembar denganku. Tentu saja, ia pergi sendiri. Mengirim foto ke ponselku dan kami memilih bersama dari kejauhan. Tak hanya itu. Ia juga membelikan jaket dan topi yang sama untuk kami berdua. Setelah malamnya sekali lagi saling mengingatkan dengan Mindy, aku tidur dengan senyum mengembang di wajah. Pagi hari, aku lari pagi seperti biasa dan meletakkan pakaian ganti di antara pepohonan pinggir pantai. "Kamu ngapain di situ?" "Ya?" tanya Kak Malik saat melihatku keluar dari balik pepohonan. "Pipis," jawabku seenaknya sambil kembali berlari. "Hah?" Kak Malik melongo, lalu tertawa kecil sambil mengimbangi lariku. "Gak cebok," joroknya cewek satu ini. Aku jadi geli juga mendengarnya. Iya ya, aku kan cewek. Tapi dari wajah Kak Malik, aku tahu dia tahu aku hanya menjawab seenak perutku saja. Tak serius. Hari ini setelah latihan 30 menit, aku langsung memutuskan untuk berenang sekalian. Kak Malik sempat keberatan. "Apa kamu gak kecapean?" "Ya?" tanyanya ragu. Aku menggeleng. Kak Malik menghela nafas. "Ya udah, kamu ganti pakaian dulu. Saya panggil yang lain dulu buat jaga di belakang." Aku hanya mengangguk. Setelah berlari, Kak Malik biasanya langsung mandi dan bersiap. Lamanya sekitar 15 menit. Sedangkan para pengawal akan ke pantai melalui jalan samping sekitar 5 menit. Aku sudah menghitungnya. Tak percuma aku mempelajari semua yang dilakukan para pengawalku selama ini. Tanpa mempedulikan Kak Malik yang menuju rumah utama, aku melepas sepatu dan langsung menuju shower. Membasahi seluruh tubuhku termasuk pakaian yang kukenakan. Setelah itu, aku melompat ke kolam, berenang dengan baju lengkap. "Ganti baju, pakai baju renang dulu." "Ya," teriak Kak Malik yang keluar lagi. Dengan terburu-buru sambil membawa kunci loker tempat baju renang keluarga disimpan. Aku tertawa dan berenang ke tepi. Naik lagi dengan basah kuyup. Kak Malik meraih handuk dan menyerahkan kunci. Tanpa bicara lagi, ia kembali ke rumah utama sementara aku memperhatikannya. Begitu pintu belakang rumah utama tertutup dan Kak Malik tak lagi terlihat, aku merunduk memakai sepatu dan menuju papan pagar yang sudah kusiapkan sebagai pintu. Mudah sekali meloloskan diri bagi gadis dengan berat badan hanya 40 kg sepertiku. Aku yakin, kecuali kedua adikku, tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu kecil itu. Aku sengaja membawa handuk dan berlari lagi di sekitar pantai secepat yang aku bisa.
Kembali ke pepohonan itu dan mengambil tas plastik kecil yang berisi pakaian ganti. Hanya pakaian dalam, celana jeans dan kaos. Sisanya sudah ada di mobil Mindy. Pantai masih sangat sepi di pagi hari ini dan tempatku bersembunyi masih gelap. Jadi sambil menutupi tubuh dengan handuk, aku berganti pakaian. Sesuai perhitunganku, saat aku mengendap keluar dari balik pepohonan, sekumpulan pengawal terlihat di pagar rumahku. Mereka pasti mengira aku masih berganti pakaian renang di dalam ruang ganti kolam renang. Aku melangkah cepat sebelum 15 menitku berakhir. Mobil Mindy sudah tiba sejak subuh tadi. Gadis itu bahkan tak bisa tidur sejak semalam. Baginya, ini kejahatan terbesar sekaligus paling mengasyikkan yang pernah ia jalankan. Ia bahkan terpikir, mungkin lulus SMA nanti ia akan mempelajari dunia spionase saja. "Buruan," bisik Mindy saat melihatku di antara pepohonan. Sepatuku sedikit basah dan agak berat berjalan di atas pasir. Tapi aku sudah biasa berlari. Jadi pelarianku tak lagi terasa berat. Begitu menghempaskan tubuh dalam kursi penumpang di belakang mobil mungil Mindy, aku langsung berbaring. Sementara Mindy sibuk menjalankan mobilnya dan melaju secepat yang ia bisa. "Yes!" teriak kami berdua sama-sama begitu mobil menyentuh jalan beraspal. Tak sampai sedetik, ponselku berdering berulang kali. Layarnya menampilkan foto Kak Malik bersamaku saat ke Dufan. Aku tertawa lebar dan reject teleponnya. Berhasil, aku akan berkemah. Welcome, freedom.